Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semogalah Bapa serta Putranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, kita akan mengisi hari-hari kita untuk menantikan Roh Kudus yang diturunkan kepada para rasul, kepada Bunda Maria yang kita peringati pada Hari Raya Pentakosta. Marilah kita memulai rangkaian novena Roh Kudus, mengenang kembali para murid yang juga bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Maka saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama berdoa setiap hari, berdoa novena, sebagaimana dalam panduan yang juga sudah kami bagikan. Anda semua dapat mengikuti siaran ini, tetapi juga Anda semua juga bisa berdoa secara pribadi seturut dengan panduan yang telah kami bagikan. Dan sembari kita juga menghunjukkan permohonan-permohonan kita, rasa syukur kita kepada Allah sepanjang novena 9 hari nanti, saya mengajak Anda semua juga untuk menyelipkan doa. Semoga pandemi ini segera berlalu. Marilah kita memulai rangkaian novena kita. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi dukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan yang ditawarkan untuk novena 9 hari mempersiapkan kedatangan Roh Kudus, pada hari ini kita mendengarkan sabda penghiburan. Injil Yohanes memberikan penghiburan. Mengapa penghiburan? Karena suasana yang dialami oleh para murid adalah suasana duka cita. Mengapa? Sepeninggal Yesus memanggul salib, sengsara dan akhirnya wafat, para murid mengalami kegoncangan iman karena merasa ditinggal oleh gurunya. Tetapi setelah Yesus bangkit, akhirnya Yesus itu datang menampakkan diri kepada para murid yang mengalami duka, kehilangan itu. Dan pengalaman kedukaan itu amat sangat dekat pula di dalam kehidupan kita. Pengalaman kehilangan itu sungguh setiap harinya kita alami. Misalnya, kalau kita menjalani hari-hari hidup kita, selama pandemi ini kita akan mengalami yang namanya pengalaman kehilangan. Pengalaman kehilangan biasanya setiap minggu bisa merayakan Ekaristi. Tetapi karena ada pandemi, merayakan Ekaristinya tidak di gereja, tetapi di rumah. Ada pengalaman kehilangan tidak bisa membangun komunio, persekutuan bersama dengan para umat yang lainnya. Anak-anak yang sekolah, kuliah, mengalami pengalaman kehilangan bersama dengan teman-teman mengenyam pendidikan di bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Pengalaman kehilangan itu amat sangat konkret. Bahkan tidak jarang juga pengalaman kehilangan sanak saudara kita yang berpulang juga karena pandemi ini. Tetapi kalau kita kembali kepada bacaan yang diwartakan oleh Yohanes, ada penghiburan di situ. Bahwa yang namanya duka cita akan berubah menjadi sukacita. Dan seringkali saya mengajak untuk merenungkan, lihatlah salib. Kenapa Romo untuk melihat salib? Iya, lihatlah Yesus yang tersalib. Kadangkala kalau kita melihat salib, adanya apa? Aduh, berat. Pengorbanan Yesus luar biasa, tidak mudah dan lain sebagainya. Bukankah kehidupan keseharian kita seringkali juga diwarnai seperti itu? Tetapi di balik salib ada yang namanya apa? Kebangkitan. Kadangkala pola pikir kita, renungan kita, refleksi kita mentok pada salib. Tetapi sulit untuk melihat bahwa di balik salib ada kebangkitan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama dengan para murid. Mereka kembali merendah iman yang terguncang setelah Yesus itu wafat. Mereka kembali menenun kepercayaan bahwa ternyata gurunya tidak meninggalkan mereka. Bahkan gurunya memberikan janji, aku akan memberikan roh penghibur kepada kamu. Di balik salib ada kemuliaan. Di balik aneka macam hal yang tidak mudah, kita percaya Allah memberikan suatu penghiburan, peneguhan, dan juga penyertaannya terus-menerus. Kita mohon rahmat dan penyertaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sejenak kita hening, kita hunjukkan doa-doa kita. Terlebih, marilah kita bersyukur atas rahmat Tuhan dan juga kita mengaturkan pula permohonan kita. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas sabda-Mu yang meneguhkan kehidupan kami, terlebih karena Engkau hadir menampakkan diri kepada para murid yang mengalami duka cita. Engkau menjanjikan penghiburan, sukacita kembali kepada para murid, dan kami percaya bahwa Engkau pun juga kembali akan memberikan suatu penghiburan sukacita kepada kami semua. Terlebih kami semua
yang mengalami saat-saat yang tidak mudah karena pandemi ini. Maka limpahkanlah berkat-Mu ya Bapa bagi segenap umat beriman. Semoga Engkau memberikan penyertaan pendampingan-Mu, juga kekuatan-Mu kepada segenap umat untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Semoga selalu berpegang hanya kepada-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudaranya akibat pandemi ini, yang kehilangan waktu kebersamaan bersama dengan keluarga, yang kehilangan suasana berkumpul kembali sebagai satu kesatuan keluarga. Semoga Engkau berikan kerahiman-Mu bagi mereka yang berpulang. Engkau berikan pula penghiburan, kesabaran bagi mereka yang sedang berduka. Engkau berikan pula sukacita, pengharapan terus-menerus bagi saudara-saudari kami yang sedang dirundung masalah. Untuk segala wujud-wujud kita ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah di dalam keheningan saya mengajak Anda semua untuk sejenak mengaturkan rasa syukur maupun juga wujud-wujud pribadi masing-masing. Untuk segala wujud-wujud kita kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa apa yang menjadi permohonan dari kami hamba-hamba-Mu dan juga wujud-wujud dari seluruh umat. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kini kita doakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Puji syukur nomor 93. Kita doakan bersama-sama. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putera dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah, pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga kami sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan, pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mengakhiri ibadat novena ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita masing-masing, dan perjalanan hidup kita senantiasa dilimpahi berkat, dinaungi dan dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian ibadat novena Roh Kudus kita hari pertama sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.